Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita banyak kesempatan, banyak kesehatan, waktu, sehingga kita hari ini bisa melaksanakan Ramadan sebagaimana yang kita inginkan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua telah mendapatkan syafaat beliau di hari Yaumul Hisab, di hari perhitungan. Anak-anakku sekalian, para guru juga para wali murid, pemirsa video iftar kali ini, salah satu momen Ramadan adalah turunnya Al-Quran. Makanya bulan Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Turunnya Al-Quran lewat Rasulullah dengan ayat yang pertama kali turun, Iqra, yang berarti bacalah, menginspirasi banyak lahirnya ilmuwan-ilmuwan muslim yang efeknya tidak hanya mempengaruhi peradaban Islam secara khususnya, tapi membawa keberuntungan terhadap peradaban di seluruh dunia. Kali ini Pak Anies akan menceritakan salah satu tokoh muslim yang ada yang bergerak di bidang sains, yaitu Abu Ali Al-Husain bin Abdallah bin Hasan bin Ali Ibnu Sina, atau disingkat Ibnu Sina. Kalau di barat dikenal dengan namanya Avicenna, seorang bapak kedokteran modern. Anak-anakku yang dirahmati Allah, Ibnu Sina lahir pada tahun 980 Masehi di daerah Bukhara, Uzbekistan, suatu wilayah di Uni Soviet. Ayahnya adalah seorang gubernur pada masa kerajaan Samaniyah. Ibnu Sina merupakan anak yang memiliki kepandaian luar biasa dan sangat gigih dalam mencari ilmu. Bahwa dia pada umur 5 tahun sudah mulai belajar Al-Quran, dan sangat luar biasanya pada umur 10 tahun Ibnu Sina sudah menghafalkan 30 juz dari Al-Quran. Begitu luar biasanya kepandaian Ibnu Sina. Selanjutnya ia mempelajari banyak ilmu atas bimbingan ayahnya yang seorang gubernur dan banyak guru-guru atau ustadz yang didatangkan untuk membimbing beliau. Karenanya Ibnu Sina tidak hanya dikenal sebagai seorang ulama, dia juga seorang ilmuwan dengan bidang apa saja. Dia jago matematika, dia jago filsafat, dia jago geografi, dan luar biasa dia sangat jago di bidang medis. Pada usia 13 tahun, Ibnu Sina sudah mulai tertarik dengan yang namanya dunia medis atau pengobatan. Dia tidak hanya belajar tapi juga mempraktekkan apa yang dipelajarinya. Dengan apa? Dengan merawat orang-orang atau apa saja yang ada di sisi lingkungannya. Dan luar biasa, pada umur 18 tahun boleh dibilang klaim atas status dokternya Ibnu Sina sudah didapatkan. Jadi di usia 18 tahun Ibnu Sina sudah mulai praktek melakukan pengobatan.
Bahkan pada usia itu Ibnu Sina berhasil menyembuhkan seorang pejabat raja yang bernama Nuh ibnu Mansur. Raja Nuh ibnu Mansur itu sudah sakit yang sangat lama dan sudah didatangkan banyak tabib, banyak dokter, tapi tidak sembuh-sembuh juga. Akhirnya mendengar ketenarannya Ibnu Sina, maka diutuslah orang untuk membawa Ibnu Sina untuk mengobati sang raja. Alhamdulillah berkat Allah dan berkat ilmu yang dia dapatkan, Ibnu Sina berhasil menyembuhkan sang raja Ibnu Mansur. Atas jasanya Ibnu Sina diberi hadiah apa? Ini hadiahnya luar biasa. Akses untuk belajar di perpustakaan negara yang paling terkenal saat itu. Jadi perpustakaan negara yang ada di negeri itu melahirkan banyak ilmuwan-ilmuwan. Termasuk kalau kemarin pernah disampaikan oleh salah satu ustadz kita, ada Ibnu Hawarizm, ya, itu jago bahasa Arab, dan termasuk dia itu lahir dari perpustakaan itu. Makanya dari Ibnu Sina belajar di perpustakaan ini, hanya Ibnu Sina berhasil menghasilkan banyak tulisan, karya tulis tentang apa? Tentang semua ilmu. Jadi hampir ada 250 buku yang dihasilkan Ibnu Sina. Itu yang terselamatkan. Sebenarnya ada sekitar 450-an dari jurnal yang dihasilkan oleh Ibnu Sina. Jadi sangat produktif Ibnu Sina. Tapi yang paling terkenal apa? Salah satu karya Ibnu Sina adalah Al-Qanun fit Tibb. Itu buku tentang kedokteran, dan buku ini dipakai di seluruh fakultas kedokteran di universitas-universitas terkenal di dunia. Para siswa yang disayang Allah, ada dua hal yang bisa kita teladani dari perjuangan seorang Ibnu Sina. Pertama, bahwa Ibnu Sina memang sejak kecil itu adalah seorang anak yang gigih, tekun, dan berjuang dan keras untuk bisa belajar. Tidak kenal putus asa. Itu yang pertama. Tidak kenal putus asa dalam belajar. Pernah diceritakan suatu ketika Ibnu Sina membaca buku filsafat karangannya Aristoteles, seorang filosof yang terkenal, bapaknya para filosof lah. Ibnu Sina tidak paham-paham. Sampai berapa kali dia membaca? Sampai 40 kali, bahkan sampai dia hafal isi bacaannya. Dan dia tidak paham-paham. Meskipun begitu, dia tidak menyerah. Hanya apa? Dia berjalan. Mengunjungi buku-buku yang lain. Bahkan dia pergi ke suatu tempat yang di situ ada orang menjual buku-buku bekas, buku loak lah. Sampai akhirnya Allah mempertemukan Ibnu Sina dengan salah satu buku karya seorang ilmuwan muslim yang bernama Al-Farabi. Ternyata dari apa yang dibaca buku karya Al-Farabi ini, alhamdulillah Ibnu Sina berhasil memahami buku karangan Aristoteles yang bahkan dia sudah hafal tersebut. Artinya apa? Sejauh kita berjuang benar-benar untuk kita mendapatkan sesuatu tanpa menyerah, insya Allah Allah akan menyampaikan apa yang kita inginkan itu. Seperti apa yang diajarkan Pak Samsul, ya, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan dapat. Itu teladan pertama, bersungguh-sungguh dalam belajar.
Teladan yang kedua adalah pentingnya membaca dan menulis. Pertama, membaca. Membaca membuka cakrawala pemikiran kita sehingga kita bisa mendapatkan pola pikir yang kritis. Hanya membaca menjadikan manusia berintelektual tinggi. Makanya luar biasa, bukan suatu kebetulan ketika ayat yang pertama kali Allah turunkan kepada Rasulullah kita Nabi Muhammad SAW adalah apa? Iqra, bacalah, atau Iqra, peganglah ilmu, membaca. Kemudian yang kedua adalah menulis. Menulis adalah mengabadikan pemikiran kita dalam suatu tulisan agar bisa dilihat orang lain, agar bisa diwariskan kepada generasi selanjutnya. Kita bisa pintar karena kita membaca tulisan orang lain, dan kita bisa mewariskan ilmu kita kalau kita menuliskan pemikiran kita. Dan begitu banyak tulisan Ibnu Sina yang sudah menjadi buku yang akhirnya menjadi referensi setiap orang, banyak orang untuk bisa menjadi lebih paham dan lebih mengerti. Jadi meskipun nantinya kita meninggal, kita wafat, kita akan masih bisa menularkan ilmu kita lewat tulisan-tulisan tersebut. Jadi begitu banyak pahala yang bisa kita dapatkan melalui goresan pena yang ditorehkan. Ada satu quotes yang terkenal yang biasa disampaikan Bu Eti ya. Jika kamu ingin mengenal dunia, membacalah. Dan jika kamu ingin dikenal dunia, menulislah. Luar biasa. Anak-anakku yang disayang Allah, kehidupan Ibnu Sina penuh dengan aktivitas dan kerja keras, sehingga suatu hari dia terkena penyakit mah yang akut dan sudah tidak dapat diobati lagi. Di hari-hari menjelang wafatnya, Ibnu Sina banyak melakukan aktivitas sedekah, memerdekakan budak, dan giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Sina wafat di usia 58 tahun di Hamzan, daerah sekitar Iran. Dan dalam rangka memperingati 1000 tahun hari kelahirannya, melalui event Fair Millennium di Teheran tahun 1955, Ibnu Sina dinobatkan sebagai Father of Doctor, Bapak Dokteran dunia. Alhamdulillah. Itulah salah satu contoh ilmuwan Islam yang bisa kita teladani karena inspirasinya dengan Al-Quran. Anak-anakku yang dirahmati Allah, para guru dan para murid, demikian apa yang bisa Pak Anies ceritakan tentang salah satu tokoh intelektual kita, ulama kita yang bernama Ibnu Sina atau Avicenna. Ada kurang lebihnya dari penyampaian yang Pak Anies sampaikan. Pak Anies mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.